Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majlis yang penuh berkah ini, majlis Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau, Allah taala berikan keberkahan kepada kita dengan berkat beliau, dan para guru-guru kita insyaallah diberikan kesehatan afiat, bil khusus akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman dan segenap yang hadir tengah-tengah kita semuanya insyaallah mendapatkan anugerah dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di dalam pembahasan kitab An-Nasaih Diniyah tadi kita dijelaskan tentang perkara taqwa, yang mana taqwa merupakan hal yang teramat penting, dan taqwa adalah hal yang diterima oleh Allah taala, ya taqwanya itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan darahnya, bukan dagingnya dari hewan kurban yang disembelih, tapi taqwanya dari Allah taala. La'allakum tattaqun. Bahkan puasa yang kita lakukan, tujuan daripada puasa tersebut, puncak daripada puasa tersebut, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang puasanya tidak membuat orang tersebut makin takwa kepada Allah taala, berarti tidak mencapai tujuan. Kita makan pengen kenyang, pengen mendapatkan energi. Kalau nggak mencapai tujuan berarti makannya kita nggak beres. Begitu juga kita sakit, kita minum obat biar sehat, biar sembuh. Kalau kita nggak sehat dengan minum obat, berarti obatnya salah, keliru, nggak beres, atau cara penggunaannya yang tidak betul. Begitu juga kita sholat untuk meningkatkan taqwa, kita puasa untuk menambah taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadat untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah taala. Barang siapa yang taqwanya tidak bertambah, barang siapa yang ibadatnya tidak menambah nilai ketaqwaannya, maka berarti ada yang salah di dalam proses ibadat yang dia lakukan tersebut. Begitu juga disebutkan bahwasanya dalam menuntut ilmu, dalam pengajian yang kita hadiri, kalau pengajian tersebut enggak membuat kita makin takwa kepada Allah, makin benar, makin menempuh jalan hidayat, berarti ada yang enggak beres dalam pengajian kita. Allah taala bagaimana menegaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, dan Rasulullah menjelaskan di dalam hadis, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa orang yang bertambah ilmu tapi enggak nambah hidayat, enggak nambah benar, enggak nambah takwa kepada Allah taala, maka orang tersebut ilmunya berarti enggak beres, membuat dia tambah jauh dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga puasanya enggak bikin dia tambah takwa, berarti tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampai menyatakan, man adrak Ramadan wa lam yughfar lah ab'adahu Allah, dan Rasul mengucapkan amin. Waktu malaikat Jibril mengucapkan, ya Muhammad, yang jumpa dengan bulan Ramadan tapi dia enggak diampunin dosanya oleh Allah taala, enggak membuat dia makin baik, makin takwa, makin hidayat, makin istiqamah, makin meraih ampunan dari Allah, maka ini orang semoga makin jauh dari Allah taala. Dan Rasulullah menyetujui dan mendoakan, amin, semoga tuh orang makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baru saja melalui bulan Ramadan, dan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Kita salat, kita puasa, kita zikir, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas taqwanya mana? Ketaqwaannya mana? Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar, berarti salatnya enggak beres. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau seandainya salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dari perbuatan kotor, berarti ada sesuatu yang salah dengan salatnya dia. Begitu juga barang siapa yang ibadatnya enggak mencegah dia dari menjaga mulut dari omongan yang kotor, dari omongan yang haram, dari ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ibadat dia ada yang enggak beres. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ada satu sahabat
mengadu kepada Nabi Muhammad. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga, saya punya kenalan satu orang wanita. Kenapa wanita tersebut tagumul lail wa tasumun nahar? Masya Allah. Kerjaan wanita tersebut bangun malam tahajud, semalam suntuk, dan berpuasa setiap hari. Cuma satu, ini ibadatnya luar biasa, bangun malam, tahajud, baca Quran, zikir, semalam suntuk, sepanjang siang dia puasa tiap hari. Lakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Namun wanita ini mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Lihat, dia puasa setiap hari, dia tahajud setiap malam, satu malam suntuk, tapi tidak membuahkan taqwa, enggak mencegah dia dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia mengganggu tetangganya dengan mulutnya. Tahu apa yang terjadi? Rasul mengatakan hiya finnar, kata Rasulullah, wanita itu di neraka tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Saya mau tanya, ini tahajud kita semalam suntuk gak? Kita cuma tahajud 15 menit sebelum subuh atau 20 menit sebelum subuh. Kita puasa tiap hari? Kagak. Kita puasa cuma Ramadan doang. Kalau yang lebih bayaan dikit, alhamdulillah, puasa Ramadan ditambah puasa 6. Begitu. Ada yang bayaan dikit ditambah lagi Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid. Kita enggak puasa tiap hari. Tapi seandainya seseorang dia puasa setiap hari, ditambah lagi tahajud semalam suntuk, setiap malam dia tahajud, namun mengganggu orang lain dengan mulutnya, hiya finnar, dia di dalam api neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu coba, ketaatan itu dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, at-ta'ah yaqdiru 'alaiha al-barr wal fajir. Ngerjain ketaatan, orang baik bisa, orang jahat bisa. Berapa banyak maling yang tiap bulan pergi umroh? Berapa banyak pencuri, koruptor yang puasa Senin Kemis? Banyak yang begitu. Ketaatan, mengerjakan kebaikan, ketaatan, orang baik bisa, orang jahat bisa. Akan tetapi la yantahi an fi'lil ma'siyah illa shadiq. Tidak ada orang yang mencegah dirinya dari kemungkaran, menjaga diri dari kemaksiatan, kecuali itu adalah orang-orang yang punya kesungguhan, sungguh-sungguh di dalam hubungannya dengan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Sebab al-kalam inda tarkil manahi, al-kalam indal manahi, itu al-i'tibar, ketentuan itu didapat ketika seseorang disudutkan dengan larangan Allah Ta'ala. Apa yang akan dia lakukan? Maaf nih, ada orang doyan pengajian, doyan puasa, doyan sedekah, doyan berinfak, Masya Allah. Kemudian juga sholatnya rajin, ibadatnya rajin, tapi doyan gosip, ngomongin orang, ghibain orang, hobinya namimah, ngadu domba, hobinya berbohong, berdusta, hobinya ngucapin kalimat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ada gak yang begitu? Nah, ini bagaimana? Nabi bilang tentang wanita tadi, hiya finnar, wanita itu di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga orang ibadatnya rajin, puasanya rajin, datang ke pengajian, begitu. Akan tetapi kalau udah bikin acara, baik itu acara khitanan atau acara kawinan dia bikin. Ini kebanyakan orang bikin acara kawinan. Kalau udah bikin acara kawinan, itu dia bikin pesta kayak bukan orang Islam yang kawin. Maaf, orang ke situ hadir kirain, oh ini yang punya acara pasti Yahudi ya, yang punya acara Nasrani ya, nggak tahu yang punya acara orang pengajian. Tapi nggak ada citra Islamnya sama sekali. Islamnya kalau dia pakai peci, pakai kerudung, rapi, Masya Allah. Tapi kalau dia giliran pesta, itu Islamnya ditanggalkan. Anak perempuannya buka-bukaan aurat, campur laki perempuan, ya, dengan acara-acara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia ngira saya membela agama dengan hal ini. Lah, ente ngancurin Islam dengan hal yang begituan. Na'udzubillahi min dzalik.
Taqwa kepada Allah Ta'ala kita diperintahkan ittaqillah haitsuma kunta. Taqwa kepada Allah Ta'ala dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaiat oleh Rasulullah untuk taat, untuk patuh, untuk taqwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi, dalam situasi senang ataupun dalam keadaan susah. Jangan ketika seseorang taat kepada Allah Ta'ala dia pilih-pilih ketaatannya, pilih-pilih waktu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dusta haram begitu, tapi kalau sama orang yang kita nggak demen boleh. Ngomongin orang, ngatain orang haram, tapi kalau sama orang yang kita benci boleh. Ghibah, gosip haram, tapi kalau sama orang yang beda pendapat sama kita boleh diribain. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bilang di dalam hadis tentang orang yang taat tapi nggak taqwa. Ada nggak orang taat tapi nggak taqwa? Nggak taqwa itu artinya itu nggak mencegah dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mencegah dirinya dari hal yang haram. Nabi bilang besok di hari kiamat, atadri manil muflis yaumal qiyamah? Tahukah kamu siapa gerangan orang yang bangkrut besok di hari kiamat? Dibilang, ya Rasulullah, orang bangkrut yang lebih banyak utangnya daripada asetnya. Tapi kalau bangkrut di hari kiamat seperti apa? Nabi bilang orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang datang hari kiamat dia bawa pahala seperti gunung. Dia bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zikir, bawa pahala Al-Quran, bawa pahala pengajian, semua pahala dia bawa. Akan tetapi qad syatama hadza waghtaba hadza wa takallama ala hadza wa daraba hadza wa akala mal hadza. Namun dia udah mencaci orang ini, memukul orang ini, ngambil hartanya orang ini, ngatain orang ini, gosipin orang ini. Masya Allah. Sehingga ketika datang hari kiamat dia mesti bayar. Dia bikin kezaliman, wajib bayar. Bayarnya nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada duit, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Bayarnya itu mata uangnya hasanat, pahala yang dia punya, hasanat atau sayyiat. Maka dia bayar, mencaci fulan, dia bayar sekian puluh hasanat. Dia ngatain orang sekian. Tahu gak? Danik min haram. Tahu danik min haram? Itu kurang dari 1 gram, ya, 1 gram, bukan 1 gram emas, perak. Artinya 1 perak, duit recehan, 100 rupiah atau 500 rupiah atau 1000 rupiah dari hal yang haram, itu nebusnya hari kiamat tahu pakai apa? Pakai 70 amalan fardu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dibayarnya dengan 70 faridah makbulah. Kita sekarang amalan kita yang fardu ada berapa banyak? Kemudian di antara amalan yang fardu, yang makbulah ada berapa banyak? Yang diterima oleh Allah Ta'ala itu ada berapa banyak? Kita nggak tahu. Berapa banyak orang punya 1000 amalan, belum tentu 1 diterima oleh Allah Ta'ala. Kan Sayyidina Imam Syekh Umar Mihdhar Ibn Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau bilang, "Lau alimtu anna Allah qabila minni tasbihah wahidah la dayyaftu ahla tarim ala bur walaham muddat usbu'." Kalau saya mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menerima amalan 1 ucapan subhanallah yang saya ucapkan, 1 ucapan subhanallah diterima oleh Allah, saya tahu ini diterima oleh Allah, niscaya saya bakal bikin syukuran. Tahu syukurannya apa? Saya mau ngasih jamuan ke penduduk kota dengan jamuan daging dan roti gandum untuk seluruh penduduk kota Tarim selama 1 minggu penuh. Kalau saya tahu, yakin. Sebab gobul itu susah banget. Nah bayangin, udah susah-susah dapat gobul, 70 amalan fardu yang makbulah harus dia bayar gara-gara menzalimi seperak atau 100 rupiah atau 1000 rupiah dari hartanya orang lain. Apalagi yang lebih dari itu, na'udzubillah min dzalik. Dia harus bayar. Ngatain orang kagak gratis, mesti bayar. Ghibain orang kagak gratis, mesti bayar. Walidzalik dulu Al-Imam Al-Hasanul Basri, tahu Al-Imam Al-Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in,
tabi'in, salah seorang tabi'in yang paling mulia di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasanul Basri. Waktu itu di zaman beliau yang lagi rame ya, isu yang besar adalah isu tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu rame tentang Hajjaj bin Yusuf, seorang yang zalim yang banyak membantai muslimin, membunuhi muslimin, bahkan membunuh sahabat dan tabi'in. Nggak tanggung-tanggung kejahatan yang dia lakukan. Nah itu beberapa ulama di zamannya Al-Hasanul Basri, mereka ngomongin, mencaci, memaki atau menggosipkan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia ngatain Hajjaj bin Yusuf begini, digosipin Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hasanul Basri itu dia dengar hal tersebut, dia bilang, Ustadz, nih saya kasih tahu ya, Allah Maha Adil dan Allah akan mengadili Hajjaj bin Yusuf atas kejahatan, kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, sebagaimana Allah akan mengadili orang lain atas kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan terhadap Hajjaj bin Yusuf. Dan asal tahu aja, Hajjaj bin Yusuf besok hari kiamat bakalan mencari orang-orang yang ngezalimin dia sebab dia butuh kepada hasanatnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Untung zaman tersebut nggak ada orang yang provokator. Kalau nggak bakal dibilang tuh Al-Hasanul Basri mendukung Hajjaj bin Yusuf. Bukan mendukung Hajjaj bin Yusuf, mendukung kamu untuk menyelamatkan mulut kamu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memperingatkan kamu. Waliyadzu billahi min dzalik. Nah, karenanya itu jaga diri kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwa kepada Allah taala. Kita taat, bagus, perbanyak taat kita. Tapi juga jauhi kemaksiatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi sejauh-jauhnya. Kalau enggak binasa, celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang di dalam hadis, kata Nabi Muhammad bahwasanya innar rajul la yatakallam bi kalimah la yulgi laha balan fayahwi biha fi ghari jahannam 70 kharifa. Seseorang dia mungkin mengucapkan satu kalimat yang haram yang dimurkai oleh Allah taala, masuk ke dalam api neraka, 70 tahun dilempar ke neraka belum nyampe ke dasarnya. Kira-kira untuk manjat ke atasnya perlu berapa ribu tahun? 70 tahun dilempar belum nyampe ke dasar. Naiknya tuh manjatnya kapan kira-kira? Bisa nyampe, bisa lolos, bisa keluar dari api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ayo, gu anfusakum wa ahlikum nara. Tahu gak disebut taqwa? Apa itu taqwa? Sebab taqwa itu untuk dijadikan perisai, melindungi kita dari sifat yang tercela, melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah taala, melindungi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam memandang, dalam melihat, taqwa kepada Allah dalam melihat, taqwa kepada Allah dalam mendengar, taqwa kepada Allah taala dalam berucap, taqwa kepada Allah taala dalam tangan kita. Jangan mencuri, jangan ngambil haknya orang lain, jangan sentuhan dengan yang bukan muhrim. Dia ibadat, dia taqwa, dia istiqamah, tapi sentuhan sama yang bukan muhrim. Nabi SAW tangannya nggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Kana asyad hayaan minal adra fi baitiha, lebih pemalu daripada anak perawan di kamarnya sendiri. Wa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an tamas yaduhu yada imra'atin ajnabiyah. Lebih baik kepala salah seorang kalian tertusuk besi, itu masih lebih baik daripada tangannya sentuhan dengan yang bukan muhrim. Waliyadzubillah min dzalik. Taqwa kepada Allah taala dengan sebenar-benarnya, jauhi yang haram sejauh-jauhnya. Kalau kita udah jauhin yang haram sejauh-jauhnya, ayo baru kita mau bahas masalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala insyaallah mudah-mudahan menjadikan kita minal muttaqin. Asal tahu aja, ketaatan kita, ketaatan yang kita buat, Allah hanya menerima ketaatan dari orang yang bertakwa. Innama, ada innama lil hasr. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kamu mau jihad, kamu mau sholat, kamu mau puasa, kamu mau ibadat, asal tahu aja Allah hanya menerima itu semua dari orang yang bertakwa, yang jauhin yang haram,
dalam ucapan, dalam pandangan, dalam pendengaran, dalam perbuatan. Itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ja'alanallahu iyyakum minal muttaqin, ij'alna iyyakum min khawas ahli taqwa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.